Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Yusisa Fitri. Saya Atfikus Minar. Kami dari kelompok 9 yang akan membahas tentang teori masa dewasa pertengahan atau usia madya 40-60 tahun, Penyelesaian pribadi dan sosial. Selamat menyaksikan. Karakteristik usia madya. Yang pertama, masa transisi. Pada masa ini, individu meninggalkan kehidupan jasmani dan perilaku masa kanak-kanak ke masa remaja, kemudian dewasa, dan memasuki masa kehidupan yang baru. Selanjutnya, masa yang berbahaya. Pada masa ini akan menghadapi kecemasan yang berlebihan atau kurang perhatian terhadap kesehatan. Jika individu tidak dapat menyelesaikan dirinya dengan perubahan, maka individu menimbulkan gangguan mental. Selanjutnya, masa jenuh. Mereka mengalami kejenuhan terhadap kegiatan rutinnya seperti bekerja dan lain-lain. Pada masa ini, seseorang banyak melakukan dan menghabiskan waktunya untuk mengurus rumah dan juga mengurus anak-anaknya. Selanjutnya, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Yang pertama, bertambahnya berat badan. Pada masa ini, area dada dan perut tempat berkumpulnya lemak. Yang kedua, perubahan otot. Otot pada usia madya akan menjadi lemas dan mengendur di sekitar lengan atas dan perut dan juga dagu. Yang ketiga, rambut beruban. Pada usia ini, baik pria maupun wanita, rambut akan menipis dan juga bisa terjadi kebotakan dan juga beruban. Selanjutnya, perubahan kulit. Terjadi seperti di wajah, leher, lengan, dan tangan menjadi lebih kering dan keriput. Selanjutnya, perubahan mata. Pada usia madya, perubahan mata tampak kurang bersinar dibandingkan saat masih muda, dan ketajaman mata juga berkurang. Penyesuaian diri terhadap perubahan mental. Ada kepercayaan tradisional ketika kekuatan fisiknya lemah, kemampuannya juga menurun. Dari penelitian Terman dan Oden dikelompokkan pria dan wanita bahwa kelemahan mereka tidak mulai selama usia madya. Di kalangan orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, pria memperlihatkan peningkatan IQ-nya ketika mereka semakin tua, sedangkan wanita menurun. Laki-laki meningkat, sedangkan wanita menurun. Karena pria secara mental harus lebih waspada dan siap untuk bersaing dalam kerja daripada wanita yang bersaingnya itu memperlihatkan peran sebagai pengatur rumah atau menjadi ibu rumah tangga. Penemuan ini menunjukkan bahwa kemampuan mental adalah faktor penting dalam menentukan adanya kemunduran mental pada usia madya. Selanjutnya ada penyesuaian diri terhadap penyesuaian sosial. Nah, teman-teman, jadi ketika wanita sudah memasuki usia madya, mereka itu menghilangkan rasa kesepian itu dengan cara mengikuti kegiatan sosial. Dengan alasan itu anak-anaknya sudah besar dan juga sudah memiliki keluarga masing-masing. Ketika sudah memasuki usia madya, orang-orang senang dengan kegiatan seperti pesta, melayani teman, dan biasanya mereka senang berkumpul dengan sesama. Selanjutnya, ketika sudah memasuki pensiun, maka lambat laun berkurang dalam kegiatan masyarakat. Dampaknya, seseorang berusia 50-an lebih suka berkumpul dan menghabiskan waktunya di rumah. Nah, ketika masuk madya nih awal-awal ya, mereka senangnya di luar. Ketika sudah memasuki 50-60-an, mereka lebih suka berkumpul di dalam rumah bersama saudara, anak-anaknya gitu. Pengaruh sosial juga dipengaruhi oleh pangkat, kelas sosial seseorang. Yang mempunyai pangkat sosial, materinya tinggi, mereka akan lebih aktif. Biasanya orang yang materinya lebih tinggi itu akan lebih aktif, cenderung lebih aktif di luar dibandingkan di dalam. Seperti itu.